Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 134. Gentayangan di mana-mana. Hari pun berganti, dan tidak terasa Jiro sudah 2 minggu pergi ke luar negeri untuk melakukan operasi, agar bisa menanamkan benih ke dalam rahim Kiara, sehingga dirinya bisa melanjutkan hidup normal sebagaimana umumnya dilakukan orang lain. Mempunyai seorang istri, membentuk keluarga, dan menanamkan banyak benih agar melahirkan bayi yang lucu-lucu sebagai penerus generasinya. Namun sudah 2 hari Jiro tidak bisa menghubungi Kiara. Awalnya Jiro beranggapan jika Tuan Kiyoshi lah yang penyebabkan dirinya tidak bisa menghubungi gadis belianya, mengingat dulu pria parubaya itu pernah melakukan hal tersebut kepada Jiro dengan Kiara di awal ketika baru tahu hubungan yang sebenarnya antara dirinya dengan Kiara. Namun ketika mendapatkan laporan dari Max yang memberitahu jika orang-orang suruhannya di kantor Han Leader milik Tuan Kiyoshi bahkan tidak melihat tuannya beberapa hari ini, hal itu membuat Jiro sangat yakin jika sudah terjadi sesuatu pada Kiara. "Bagaimana Max? Kau sudah menemukan kabar mengenai Kiara?" tanya Jiro kepada asisten Max melalui sambungan teleponnya. Saat ini operasi Jiro sudah berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu lukanya kering dan bisa pulang dipergunakan dengan normal. "Maaf Tuan, kami belum mendapatkan informasi terbaru. Tuan Kiyoshi masih belum menampakkan dirinya di kantor maupun di mansionnya sekalipun," jawab asisten Max. "Ingat Max, sampai kau belum menemukan lokasi dan keadaan Kiaraku, jangan harap kau bisa menikahi atau bahkan mendekati Sania," ancam Jiro dengan serius kepada asisten Max. "Tuan, tapi Tuan..." Tut tut tut. Sambungan telepon pun langsung putus secara sepihak oleh Jiro. Dan saat ini Max yang memang sudah sangat menyukai Sania terlihat begitu frustasi dengan ancaman Jiro yang terdengar tidak pernah main-main. Hingga akhirnya Max tidak bisa lagi hanya menunggu secara pasif informasi dari para anak buahnya, melainkan pria itu akan langsung terjun sendiri untuk mencari keberadaan dan kabar Kiara yang tiba-tiba hilang kabar. Pria itu nampak langsung mengendarai mobilnya. Hal pertama yang dilakukannya adalah melacak apartemen tempat tinggal Axel, karena walau bagaimanapun juga Axel yang tidak lain sebagai kakak kandung Kiara pernah sangat mencintai gadis itu sebelum pada akhirnya pemuda itu menjadi singa sengit Max untuk mendapatkan hati Sania. "Aku akan membuntuti Axel ketika dia keluar dari apartemennya," ucap asisten Max, dan setelah mendapatkan alamat apartemen Axel, Max pun mulai menunggu Axel keluar dari apartemennya. Tidak begitu lama, Axel benar-benar keluar mengendarai mobil sportnya. Max membuntuti dari arah belakangnya, dan ternyata Axel menuju ke sebuah rumah sakit milik keluarganya, yang mana rumah sakit itu dulu juga menjadi rumah sakit tempat Jiro dirawat oleh dokter spesialis saraf adalah Tuan Kiyoshi sendiri. "Rumah sakit?" gumam Max. Setelah ditelusuri lebih jauh dengan berjalan membuntuti Axel, kini Max baru tahu jika alasan Kiara yang tiba-tiba menghilang dengan Tuan Kiyoshi juga tidak lain karena saat ini gadis itu sedang dirawat di rumah sakit tersebut. "Halo Tuan," ucap asisten Max yang langsung menghubungi tuannya ketika sudah kembali ke dalam mobilnya untuk menceritakan semua atas apa yang dilihatnya sendiri mengenai kondisi Kiara saat ini. "Bagaimana? Kau sudah menemukan Kiaraku?" tanya Jiro yang tidak mau bertele-tele karena ingin langsung tahu kabar Kiara saat ini juga. "Sudah Tuan, Nona Kiara sedang berada di sebuah rumah sakit karena sempat demam tinggi, dan Tuan Kiyoshi sendiri yang merawat dan menanganinya," ucap asisten Max. Seketika itu Jiro langsung shock berat ketika mendengar kabar jika gadis belianya
memang sedang tidak baik-baik saja seperti prediksinya. Perintahkan orang-orangmu untuk menjaga Kiaraku, dan pastikan semuanya tidak diketahui oleh Tuan Kiyoshi, ucap Jiro memberi perintah kepada asisten Max. Baik Tuan, ucap Max patuh. Dan baru saja Max akan menanyakan kembali mengenai restu yang tadi sempat ditarik oleh Jiro untuk mendapatkan Sania, tiba-tiba sambungan telepon sudah dimatikan oleh Jiro, sehingga membuat Max harus menelpon tuannya lagi untuk kelanjutan hubungannya dengan Sania. Ada apa lagi? Tanya Jiro. Tuan, maaf, mengenai Sania, apakah aku boleh melanjutkan rencanaku kembali untuk mendapatkannya? Tanya Max. Boleh, asal kau tahu batasanmu. Ingat Max, Sania adalah adikku. Walaupun dulu aku sangat membencinya, tapi aku dan dia berasal dari rahim yang sama. Jiro memperingatkan asisten Max agar tetap bisa kontrol diri, mengetahui Jiro sudah sangat tahu persis bagaimana perasaan asistennya saat ini pada Sania. Baik Tuan, jawab Max yang lagi-lagi mematuhi perkataan tuannya. Telepon pun langsung berakhir dan Max sekarang bisa bernapas dengan lega. Dilajukannya mobil yang saat ini dikendarai untuk menuju ke sebuah apartemen Sania. Ya, semenjak mengetahui jika dirinya adalah adik seibu dengan Jiro, maka sejak saat itu juga Sania memutuskan untuk keluar dari mansion Jiro dan juga mansion ayahnya untuk membeli sebuah apartemen mewah sebagai tempat tinggalnya. Ting tong. Max menekan bel di apartemen milik Sania. Tidak lama kemudian, Sania pun membukakan pintunya karena memang saat ini gadis itu ingin keluar untuk belanja kebutuhan sehari-harinya. Baby, sapa Max yang langsung mendorong pintu apartemen Sania sehingga tidak memberi gadis itu untuk menutup pintu dan mengusir Max dari apartemennya.